Oke, semoga bisa terlihat oleh Bapak Ibu sekalian dari materi yang PowerPoint saya di layar. Bisa? Sudah bisa Bu, mungkin di Yang lain sudah bisa melihat? Oke Bu, sudah. Terima kasih. Bu. Sudah, Bu, Bagus. sudah. Oke, FSSI yang terbaru ini ya untuk mulai 2021 ya, versionnya udah 5.1 ya. Overview dulu berkaitan dengan FSSI standar ini ya. Mungkin saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang hadir ini, mungkin juga ada yang baru akan melaksanakan FSSI atau akan ada yang upgrade ya, atau akan ada yang surveillance dan sebagainya. Jadi secara garis besar FSSI itu di dalamnya mencakup yang harus diterapkan di dalam skim FSSI itu adalah ISO 22000 versi yang terbaru 2018 ya. Kemudian ISO TS 22002. Kenapa tertulis di belakangnya X series? Itu tergantung dari bisnis proses perusahaan Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan ya. Terus lalu yang ketiga yang harus diterapkan adalah FSSI Additional Requirement. Ini tentunya mengikuti standarnya FSSI yang terbaru ya. Jadi 3 ruang lingkup ini yang harus diterapkan setiap perusahaan yang akan sertifikasi FSSI. ISO 22000 2018 buat Bapak Ibu yang sudah menerapkan ISO 22000 mungkin sudah cukup tahu bahwa ini yang terbaru, standar terbaru ya versi 2018. Kemudian untuk standar PRP-nya atau orang lebih biasanya mengenal GMP sanitasi ya, ISO TS 22002 strip X series itu contohnya. Untuk food manufacturing biasanya stripnya adalah strip 1 standarnya. Kemudian mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang packaging, perusahaan produksi untuk kemasan yang untuk pangan. Nah, ISO TS 2002-nya adalah strip 4. Ya, standarnya berbeda lagi. Kemudian mungkin ada yang di antaranya produksi, saya sendiri tidak hafal ya, untuk transport atau gudangnya logistik center, tapi logistik centernya warehouse, distribution, dan transportation untuk food. Nah, ISO TS 22002-nya stripnya strip 5. Semoga saya tidak salah ya. Nah, itu memang berbeda-beda untuk masing-masing jenis tipe proses ya, atau kita menyebutnya code ya di FSSI-nya. Kemudian kalau FSSI Additional Requirement ini ada persyaratannya juga untuk misalnya kategori food manufacturing nanti poin berapa saja harus diikuti. Begitu ya. Oke. Nah, ruang lingkup yang ada, ruang lingkup food related process yang bisa disertifikasi oleh FSSI adalah seperti ini. Ada farming, ada food manufacturing, ada feed ya. Feed manufacturing, feed itu masuk kategori food tetapi non-human ya. Jadi feed untuk makanan untuk hewan. Kemudian catering, packaging yang tentunya packaging untuk produk food ya. Transport and storage tadi yang saya sempat jelaskan ya, logistik misalnya gudang, distribution dan transportation, tapi khusus untuk food ya, atau biasanya food and pharmaceutical. Kemudian retail contohnya misalnya supermarket ya, seperti itu. Ini ruang lingkup yang bisa disertifikasi untuk kategori FSSI. Masing-masing ini ada kodenya seperti itu ya. Dan ISO TS-PRP-nya atau GMP Sanitation Standard-nya memiliki standar yang masing-masing yang harus diikuti. Ya, ini saya memberikan sedikit gambaran buat yang memang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru saja mau melangkah ke arah sana ya. Tapi kalau yang mungkin sudah upgrade ya sudah cukup familiar lah ya. Oke. Nah, ini ada kodenya, bisa dibaca di sebelah kanan ya, ada transport and storage, kategorinya adalah C dan G1. Catering kategorinya kodenya E. Retail
kodenya di FSS itu F dan F1. Farming A1, A2, animal feed, nah masing-masing ini ada. Paling banyak memang di food manufacturing C1, C2, C3, C4, T2, dan K. Nah, ini memang kode-kode yang dianut oleh FSSC. Kenapa Bapak Ibu perlu tahu? Yang perlu tahu adalah, perusahaan saya atau bisnis proses di industri saya, di usaha saya masuk kategori apa? Kenapa perlu tahu kategori itu ya? Tadi keperluannya. Jadi PRP-nya akan mengikuti standar yang mana? Misalnya, tadi saya katakan untuk transport nanti kode PRP-nya beda, untuk fat manufacturing kode PRP-nya beda. Auditornya pun memiliki kode sendiri-sendiri, begitu ya. Misalnya seperti saya kategori untuk auditor C1, C2, C3, C4, K, E dan berapa saya lupa, begitu ya. Dan misalnya untuk transport and storage kebetulan saya tidak bisa menjadi auditornya karena saya belum di-approve untuk kode itu, ya, gitu. Oke. Kemudian untuk akreditasi untuk saat ini di CFS itu untuk food division-nya ya. Di QS CFS itu sudah terakreditasi untuk food manufacturing, feed manufacturing, packaging, dan catering. Sedangkan untuk yang transport sedang proses ya. Sedang proses untuk akreditasi untuk logistik tadi ya. Oke, sejauh ini kalau memang ada pertanyaan saya persilahkan ya. Kenapa versi 51 saat ini dikeluarkan oleh FSSC? FSSC itu kan scheme owner-nya ya, pemilik standarnya adalah GFSI ya. Bukan kalau misalnya ISO 22000, scheme owner-nya adalah ISO. Untuk FSSC stakeholder-nya adalah GFSI. Nah, GFSI itu punya standar tidak hanya FSSC, ada beberapa, ada BRC dan yang lainnya. Nah, GFSI ini memang cukup aktif ya. GFSI ini cukup aktif untuk mengupgrade standar dari tahun ke tahun, tidak seperti ISO gitu. Nah, misalnya dia mengupgrade BRC ya, standar otomatis. Standar lainnya yang ada di bawah GFSI akan diupdate pula. Nah, itu yang menjadi alasan salah satunya kenapa FSSC yang versi baru ini dirilisnya. Kedua adalah juga mengadopsi perubahan di ISO 22000 yang terbaru. Ya. Kemudian terakhir alasannya adalah menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID yang memberikan dampak banyak ke perusahaan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, operasional perusahaan, dan tentunya berdampak kepada bagaimana badan sertifikasi itu harus mengaudit. Gitu. Nah itu. Untuk rencana transisi buat yang sudah, jadi untuk yang sudah tersertifikasi oleh FSSC mulai 1 April entah ke depan ya, entah itu Mei, Juni, Juli itu akan ada surveillance atau riset, itu sudah harus ke versi 5.1. Sedangkan yang baru akan sertifikasi ya tentunya harus mengikuti langsung ke versi yang 5.1 ini, tidak boleh lagi ke versi sebelumnya. Begitu ya. Nah, untuk surveillance peraturannya nantinya untuk yang Bapak Ibu mungkin akan surveillance itu akan ada tambahan setengah Mendes auditnya ya. Gitu. Entah itu unannounced atau announced. Bisa jadi unannounced, tergantung jadwal surveillance dari Bapak Ibu. Gitu. Kalau memang ternyata jatuh tempo 2021 ini adalah unannounced audit, tetap unannounced audit itu berjalan dengan versi yang 5.1 ini. Plus hitungan Mendesnya akan ditambah setengah Mendes. Jadi misalnya nih, sebelumnya surveillance itu 2 hari ya. Ini unannounced ya. Bapak Ibu akan dapat unannounced audit dengan versi yang baru dengan durasi 2,5 Mendes. Begitu. Ya, jadi untuk yang baru akan sertifikasi udah pasti akan ke versi yang baru.
Oke, ada hal penting yang dipersyaratkan di versi yang 5.1 ini, itu disebut ya food safety culture. Food safety culture memang tidak ada mau di ISO 22000 maupun di artinya maupun di FSSC additional requirement-nya. Hanya ini dituntut untuk dijalankan dan diaudit. Ya, apa itu food safety culture? Food safety culture itu adalah satu. Yang penting adalah saya langsung ke sini ya. Yang perlu adalah satu komitmen dari top management menyatakan bahwa top management berkomitmen mengembangkan food safety culture di seluruh organisasi. Ya, mulai dari level paling atas hingga level paling bawah. Mohon maaf ini ada noise ya. Ada noise di belakang, suara itu ya, speaker ya? Iya, Bu, betul. Bergema. Iya. Bukan bergema, mungkin ada yang merekam atau apa misalnya. Oke, ya itu food safety culture. Satu dari top manajemennya. Apa dari saya ya? Sepertinya sih. Tapi saya nggak apa-apa sih Bu, masih bisa terdengar cukup jelas. Oke. Jadi satu dari top manajemen harus berkomitmen untuk mengembangkan food safety culture di seluruh organisasi. Dan itu akan diaudit pada saat wawancara dengan top manajemen. Ya, nah top manajemen di perusahaan itu siapa? Ya itu tergantung dari setiap organisasi ya. Yang tertinggi di site itu siapa? Lalu kedua, akan diaudit pula bagaimana bukti berjalannya atau pengembangan food safety culture ini. Banyak hal, misalnya contoh, ini kan aspek komunikasi ya, aspek komunikasi internal briefing, lalu meeting-meeting bulanan, meeting rutin lainnya, di mana di situ di dalam meeting itu selalu bukan melibatkan membahas aspek food safety. Aspek food safety itu banyak ya, mulai dari food safety objektif, dari masalah-masalah customer complaint mungkin atau apa, dan itu melibatkan cross department meeting gitu. Ya, bisa jadi dengan morning briefing, monthly meeting itu harus berjalan, kemudian misalnya dengan training yang rutin berjalan berkaitan dengan food safety, akan lebih baik kalau misalnya terbukti ada event-event berkaitan dengan mengembangkan food safety culture ini. Ya, itu. Jadi memang tidak ada persyaratan tertulis. Yang sering ada yang nanya, Ibu, di mana itu persyaratan tertulis yang menyatakan adanya food safety culture? Memang di klausulnya tidak ada, tapi itu wajib dilaporkan dan wajib diaudit. Jadi artinya itu harus ada bukti pelaksanaannya. Ya, ini ada chat ke saya ya. Saya ini nggak bisa lihat chat. Oh, belum ada ya. Mungkin kalau ada chat pertanyaan, mungkin Pak Danu atau siapa bisa mengingatkan saya ya. Ya, baik Bu. Nanti saya coba infokan lewat chat ya Bu. Ya. Baik. Ya Bu. Kalau maksudnya kalau misalnya yang bertanya, karena saya mungkin nggak bisa melihat chat, karena saya melihat materi. Mungkin kalau ada yang bertanya melalui chat, mungkin saya diingatkan ada yang bertanya ini gitu. Siap. Baik Bu Retno. Oke, itu adalah beberapa hal yang membuktikan berjalannya food safety culture, terbentuknya food safety culture di perusahaan. Oke, dan ini persyaratan 5.1. Kemudian, kenapa saya tidak bisa enter? Oke. Ini guidance dokumen yang ada di FSSC dan ISO 22000 keterkaitan klausul yang berkaitan dengan food safety culture ya. Di ISO 20000 itu ada klausul penyusunan objektif sasaran ya. Food safety objektif, di mana di food safety objektif wajib mengkaitkan tentang food safety culture ini ya. Kemudian tentunya pasti awareness training gitu ya. Keterkaitan dari food safety culture ini terhadap klaus-klaus di ISO 22000. Oke,